Apa yang didapatkan seseorang kalau nanti dia sudah masuk alam kubur? Berpisah dia dengan dunia ini, berpisah dia dengan mushaf, tidak bisa lagi buka mushaf, sudah pindah alam ke barzakh, pembatas antara alam dunia dengan alam kubur sana. Kita nanti baru sadar jemaah kalau kita sudah pindah alam dan mungkin ingat hadis ini. Disebutkan dalam hadis di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamati hina tanshaqqu anhu qabruhu." Sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan menemui sahabatnya pada hari kiamat ketika kuburnya dibuka. Setelah tiupan sangkakala kedua, kuburnya dibuka. Karrajulis syahib, datang Al-Quran Allah jelmakan seperti seorang yang sudah syahib, capek, letih, muka pucat. Fayaqulu lahu, lalu yang menunggu kita di atas kubur itu bertanya, hal ta'rifuni? Apakah engkau kenal dengan aku? Kita sekarang merantau, alam sana tidak ada satu pun yang tahu. Andai kita merantau ke negeri orang contohnya, tidak ada kawan satu pun yang kita kenal, negeri asing, kita bingung cari ini, bahasa pun tak paham. Tiba-tiba subhanallah datang saja seseorang menyapa kita dengan sapaan lembut. Kita haus dia kasih minum, kita lapar dia kasih makan, kita kurang uang dia kasih uang, kita mau kemana dia tunjukkan. Kita heran, jangan-jangan ini modus. Lalu dia mengaku, tidak usah, kalau antum tidak kenal anak sekarang nanti anak kasih tahu. Kita penasaran siapa orang ini baik sekali. Ternyata dia kawan kita dahulu ketika SD, kita tidak tahu, dia tahu kita. Gembira kita luar biasa. Keluar kita dari kubur kita, ada yang bertanya, hal ta'rifuni, kenal denganku? Lalu orang yang keluar dari kubur mengatakan, ma'arifuka, aku tidak kenal. Sekarang ia memperkenalkan diri, ana sahibukal Qur'an alladhi azma'tuka fil hawajir wa ashartu lailak. Akulah sahabatmu Al-Quran yang dulu di dunia, aku yang membuatmu haus di siang hari karena engkau banyak baca, dan aku yang membuat malammu engkau begadang di malam hari, banyak juga baca di malam hari di salat tahajud. Engkau baca di siang hari, engkau baca di malam hari, maka bacaan itu Allah wujudkan dalam bentuk badan. Lalu disebutkan, ini belum selesai lagi, wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi, setiap pebisnis, pedagang akan ada di belakang perniagaannya. Wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijaratin, semua bisnis yang pernah ada dikejar orang di dunia, engkau nomor satu. Bisnismu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayu'tal mulka biyaminihi, di tangan kanannya Allah berikan kerajaan, menjadi raja di sana meskipun tak pernah menjadi pejabat di dunia, kepala RT pun tak pernah. Kemudian wa yu'ta al-khulda bishimalihi, kekekalan keabadian Allah berikan di tangan kanannya, belum selesai ke kirinya, belum selesai. Lalu disebutkan wa yud'u ala ra'sihi tajul waqar, di atas kepalanya nanti akan diletakkan taj, mahkota al-waqar, kehormatan. Yang hafal, yang baca, yang akrab, yang menjadi sahabat, diletakkan mahkota kehormatan. Wa yuksa walidahu hullatayn la yaqumu lahumā ahlud dunya fayaqulan, lalu dipakaikan kedua orang tuanya, abinya, umminya, tiap pagi ngantar pergi mengantarnya pergi ke pondok tahfiz untuk hafal. Lalu dia nanti setelah hafal dia pahami, dia amalkan, dia dakwakan, dimuliakan anaknya di akhirat. Orang tuanya juga dicari, mana abinya, mana umminya. Orang tuanya paham karena orang tuanya tak sebanding hafalannya dengan anaknya. Ditanya, ya Rabb, bima kusina hada, ya Allah dari mana kita bisa dapatkan pakaian seindah ini? Tahu dirinya, juz amma pun tak hafal, sementara anaknya masya Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, berfirman, bi akhdhi waladikumul Qur'an, karena anakmu sudah mengambil Quran, maksud sudah hafal. Wallahi jemaah, di sini kita baru sadar kalau kita dimuliakan numpang di kamar anak kita di surga. Disebutkan dalam hadis Musnad Imam Ahmad, ada anak yang sudah Allah lewatkan di sirat sampai ke depan pintu surga, tapi ketika masuk tidak mau masuk. Dikatakan oleh Syekh Suhaib Arnaud dan timnya, wa isnaduhu jayyid wa rijaluhu thiqat, sanad hadis ini jayyid, baik, dan perawinya dipercaya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tanya kepada malaikat, mali arahum muhdantiin, kenapa aku lihat anak-anak itu di depan pintu surga kok ragu-ragu masuk surga? Lalu ditanya kepada anak ini, ditanya, ya Rabbana abauna wa ummahatuna, kami ingat ayah kami, ibu kami, sepertinya belum sampai mereka ke pintu ini. Ya Allah, di mana mereka? Ya Allah, kami ingin masuk surga dengan mereka. Lalu disuruh masuk surga, tidak mau, menunggu. Kali ketiga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, udkhulul jannah antum wa aba'ukum wa ummahatukum, kalau begitu masuklah kalian surga, dalam surga kalian dan ayah kalian dan ibu kalian.